Halo Mari Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai film Fast X sebagai franchise dari mega franchise Fast and Furious. Dan kebetulan Fast X ini akan menjadi trilogi penutup bagi mega franchise ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ending dan post credit-nya karena ada banyak hal yang bisa kita bahas untuk Fast X kali ini. Karena masih jadi tanya-tanya bagaimana kisah kelanjutannya untuk penutup saga trilogi ini. Tapi karena filmnya masih tayang di bioskop, tetap kita harus kasih spoiler alert buat kalian yang belum nonton agar kalian bisa nonton terlebih dahulu filmnya di bioskop. Buat setelah itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat penjelasan ending dan post credit dari kita di video ini, karena tentunya video ini akan mengandung spoiler keras buat kalian yang gak suka kena spoiler. Oke, deal ya, kalian semua sudah diperingati. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari booster, let's break down this video. Dalam film ini sudah dijelaskan bahwa villain yang akan dihadapi oleh para Toretto family ini adalah Dante Reyes yang merupakan anak dari Hernan Reyes yang sudah menjadi villain utama di Fast 5 yang pernah dirilis pada tahun 2011 lalu. Nah, si Hernan Reyes ini dikisahkan bahwa dia itu adalah seorang gembong narkoba terbesar di Rio de Janeiro. Sampai akhirnya para Dom family ini mencuri uang dari berangkasnya si Hernan ini sampai si Hernan mati di tangan Dom dan juga keluarganya. Ternyata gak cuma Hernan doang dalam aksi kejar-kejaran itu, tapi juga ada Dante anaknya yang telah melakukan pengejaran yang sama untuk mengejar Dom family ini. Sampai akhirnya si Dante ini terlempar ke laut dan mendapati bahwa ayahnya sudah tewas di jembatan itu. Lalu dia merencanakan sebuah pembalas dendam selama 12 tahun lamanya agar dia bisa menyelidiki semua aktivitas Dom family untuk bisa membuat sebuah rencana yang matang agar dia bisa menyiksa Dominic Toretto hingga sampai dia benar-benar tersiksa. Kalau kalian perhatikan ya, ketika Hernan tewas itu ada 3 orang yang diincar oleh Dante. Yang pertama adalah Dominic Toretto, yang kedua adalah Brian, yang ketiga adalah Hobbs. Yang memang Hobbs ini juga terlibat dalam menghentikan aksi Hernan Reyes di Fast 5 kemarin. Karena kalau kalian masih ingat ya, sebenarnya Hobbs itu adalah orang yang sudah menembak kepala Hernan ketika dia sedang sekarat di tengah jalan tersebut. Jadi di ending Fast 5 itu si Hernan tuh ketika mobilnya udah hancur, dia tuh masih hidup ternyata. Tapi tiba-tiba si Hobbs itu di belakang, dia tuh langsung menembak kepalanya si Hernan ini. Jadi sebenarnya target yang dikejar oleh si Dante itu adalah 3 orang seperti itu ya. Jadi kemungkinan arc-nya si Brian itu akan hadir di Fast X trilogi yang terakhir seperti itu, karena kan literally ada 3 orang yang diincar oleh si Dante Reyes seperti itu ya. Bahkan itu sudah ditunjukkan di post credit scene-nya, dimana ketika Hobbs dan semua para pasukan kepolisian ini menggerebek sebuah tempat dan dia menemukan ada sebuah rekaman dari Dante Reyes yang mengancam keselamatan Hobbs, dan dia berjanji bahwa dia akan mengejarnya dan membunuhnya. Kemudian Hobbs dengan santainya menjawab bahwa dia akan selalu menunggu dan bersiap untuk menyerang. Nah, untuk kemunculan Hobbs di film ini agak tricky ya, dimana kita tahu bahwa dia itu terakhir kali muncul di film Fast and Furious Hobbs and Shaw, yang dimana di film itu mereka itu menghadapi manusia super yang bernama Brixton, yang dimana Brixton itu telah menahan adik perempuan dari Tracker sendiri. Sampai akhirnya kemungkinan di Fast X ini dia menerima sebuah pesan dari Dominic Toretto, dan akhirnya Hobbs dan juga para pasukan ini langsung melacak keberadaan si Dante, dan akhirnya mereka ketemu di sebuah gedung yang dimana yang ditemukan itu adalah sebuah pesan ancaman, bukan si Dante-nya langsung seperti itu mungkin ya. Jadi ya, untuk rencana Dante ini akan melanjutkan Hobbs dan juga Brian ini akan dilanjutkan di Fast 11 atau enggak namanya adalah Fast X Part 2, karena ini tentu masih belum ada judul resmi dari pihak Universal Studios-nya.
Tapi untuk rilisnya udah ditentukan bahwa ini akan rilis di tahun 2025 mendatang. Lalu di review sebelumnya, gua udah pernah membahas mengenai banyak sekali adegan pengkhianatan yang terjadi dalam keluarga Dom yang berpihak kepada Dante sendiri. Contohnya adalah yang mungkin kalian nggak nge ya, itu adalah ibunya Deckard dan Owen Shaw yang bernama Magdalene Shaw, yang ternyata dia juga disewa oleh Dante Rice untuk menggiring semua Dom family ke kota Roma agar supaya mereka bisa mencuri sebuah device komputer super canggih yang ada di sana. Namun ternyata semua itu adalah tipuan alias trik untuk memancing para Dom family ini ke Roma, dan ternyata yang mereka kira itu adalah komputer, ternyata itu ada sebuah bom yang besar yang radius ledakannya itu bisa menghancurkan satu kota Roma. Makanya ketika Dante itu udah meletakkan satu kota Roma dengan bom itu, si Magdalene kan muncul dan kasih sedikit sebuah bacot no jutsu kepada Dom ya, bahwa dia tuh nggak boleh begini-begini, bahwa dia tuh harus mengutamakan yang namanya keluarga segala macem ya. Tapi ternyata kok kalian sadar itu adalah bagian dari rencananya si Magdalene ini agar supaya niatnya itu nggak diendus oleh Dominic Toretto sendiri Pak, seperti itu. Baru setelah itu ketika si Tej, Roman, Hans dan Ramsey ketika mereka itu mendatangi kediaman dari Deckard dan mereka memberikan sebuah informasi bahwa ibunya juga adalah dalang dari dibalik kehancuran yang dibuat oleh Dante Rice, akhirnya Deckard langsung marah dan merencanakan untuk melakukan pembalasan dendam kepada ibunya sendiri karena ibunya sudah dianggap sebagai pengkhianat, seperti itu ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah kok bisa Dante ini bisa menambahkan berbagai macam anak buah yang proper, bahkan dia memiliki berbagai macam alat-alat super canggih. Ternyata itu terjawab di awal film ketika Dante ini mendatangi markasnya Cypher, yang dimana dia menyandera semua keluarga dari para tentaranya untuk dibunuh. Lalu Dante memaksa mereka untuk ikut dengannya dengan melakukan sebuah rencana terbesarnya yang udah ia rencanakan selama 12 tahun ini, yaitu menghabisi keluarga Dominic Toretto hingga sampai tidak tersisa. Jadi ya menurut gue dia ini beda banget ya dari semua film-film yang ada di Fast and Furious series yang sebelumnya, karena mungkin dari segi motifnya hampir sama dengan motif pembalasan dendam segala macam lah ya, itu udah template banget. Tapi gue bisa merasakan Dante Rice ini sebagai momen puncaknya, dimana itu adalah villain yang gak takut sama sekali dengan kematian, bahkan dia itu udah berani banget menghadapi yang namanya teroris segala macam itu udah dihadapi jadi makan dia sehari-hari lah ya, seperti itu. Dan itu gue kesel banget dengan aktingnya Jason Momoa. Nah, untuk selengkapnya udah gue review di video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai endingnya, dimana kita tahu di Final Battle Fast X ini diceritakan bahwa ketika Dom family ini mulai menyerang Dante Rice di sebuah jembatan, ternyata terungkap bahwa agensi yang pernah dipimpin oleh Mr. Nobody ini sudah dikuasai oleh anak buahnya sendiri yang menjadi aliansi bagi Dante, yaitu bernama Amos yang diperankan oleh Alan Ritchson. Nah, kalau kalian fans DC seperti gua ini, kalian pasti tahu bahwa dia ini pernah memerankan Arthur Curry alias Aquaman di series Smallville, dan dia juga berperan sebagai Hank Hall alias Hawk di series Titans. Well, itu adalah bagian callback yang menurut gua terbaik sih untuk fanservice di sini ya. Dan di sini perannya sebagai antagonis sejak awalnya. Nah, Amos ini dikenal sebagai kepala pemerintahan yang memimpin jalan operasi agency untuk meneruskan visi misi dari Mr. Nobody semenjak itu udah dinyatakan menghilang sejak di film Fast 9 kemarin. Namun semenjak Amos memimpin agensi ini, ternyata agensi ini sudah bekerja sama dengan Dante Rice sejak berangkas dari Hernan ini sudah dicuri oleh Dom dan Brian di Fast 5 kemarin. Well, itu adalah plot twist yang kece banget sih untuk si Amos ini, dan karakter ini akan menjadi panjang di franchise Fast and Furious berikutnya karena dia masih hidup hingga akhir di Fast X ini Pak ya. Jadi ada banyak sekali bantuan ini yang diperoleh oleh Dante Rice untuk menghancurkan Dominic Toretto dan juga keluarganya. Sangat wow sekali ya, cameo banyak tapi nggak disia-siakan oleh penulisnya. Jadi semuanya punya peran masing-masing sih. Berikutnya ada Tess yang diperankan oleh Brie Larson alias yang kita kenal di MCU sebagai Carol Danvers alias Captain Marvel. Nah, si Tess ini digambarkan bahwa dia itu adalah anak dari Mr. Nobody sendiri yang memiliki misi untuk meneruskan agensi ke jalan yang benar agar mereka bisa membantu Dom dan semua keluarganya untuk mengatasi semua masalah kriminal tingkat atas. Namun karena agensi ini udah dipimpin oleh Amos yang memang dari awal udah nggak suka dengan cara kerja Dominic Toretto dan juga keluarganya dalam mengatasi
berbagai macam aktivitas kriminal. Akhirnya dia membelokkan semua tujuan utama agensi ini dan memutuskan untuk membunuh mereka dengan cara yang lebih brutal. Lalu di akhir film terungkap bahwa tes ini telah ditembak oleh Dante di sebuah jembatan, yang dimana jembatan itu adalah jembatan yang sama ketika Hernan pernah mati di jembatan itu, Pak ya. Selanjutnya ada Isabel Neves yang diperankan oleh Daniel Melchior, yang kita kenal dia di DC sebagai The Ratcatcher 2 di film The Suicide Squad garapan James Gunn. Nah, dia di sini adalah wanita jalanan yang suka dengan balapan liar, dan dia ternyata terungkap bahwa di film ini dia itu adalah adik dari Elena, mantan istri Dom sendiri. Karena kita tahu bahwa Elena ini sudah tewas dibunuh oleh Cypher di film Fast and Furious, dan dia menjadi penyebab utama kenapa Dom ini berpihak kepada Cypher di film Fast and Furious yang ke-8 kemarin. Seperti itu ya, karena dia itu dipaksa oleh Cypher karena istrinya dan anaknya telah disekap oleh si Cypher ini, seperti itu. Nah, aksi Isabel sendiri telah diselamatkan oleh Dom ketika Dante hendak meletakkan mobilnya ketika mereka akan balapan. Dan akhirnya Isabel memberikan sebuah berkas mengenai Daniel Reyes dari awal file ketika dia ditangkap, dan juga hubungan keluarganya begitu keji di bidang narkotika, bahkan sampai semua file dari kepolisian semuanya lengkap di situ. Nah, di akhir film terungkap bahwa dia masih membawa tes ke rumah sakit untuk mendapatkan sebuah perawatan yang sangat serius. Nah, kemungkinan besar di sequel nanti si Isabel ini akan berperan besar untuk memberikan sebuah informasi besar tentang Daniel Reyes berdasarkan semua berkas-berkas yang telah ditinggalkan oleh Elena sebelum kematiannya, dan dia fix kemungkinan akan join kepada Dom family lagi, seperti itu ya. Sekarang gua mau bahas mengenai Letty, yang dimana dari awal sejak mereka tuh mengejar Dante di Roma, Letty ini akhirnya ditangkap oleh kepolisian Roma dan dibawa ke sebuah penjara rahasia yang dimana nggak semua orang bisa akses kecuali orang itu adalah bagian dari pemerintah. Mengapa agensi bisa masuk? Karena agensi sudah termasuk dalam organisasi milik pemerintah, meskipun keberadaan mereka sangat dirahasiakan. Maka dari itu Letty tiba-tiba dipindahkan lokasinya bersama dengan Cypher yang telah menjadi tahanan dari Dante juga, yaitu mereka dipindahkan di tengah-tengah Antartika yang lokasinya banyak sekali gunung-gunung salju di sekelilingnya. Dan ketika mereka tuh udah keluar bersama-sama untuk mencari Dom dan keluarganya, akhirnya mereka terkejut bahwa ada sebuah kapal selam yang keluar dari bawah, yang ternyata kapal itu dibawa oleh Giselle, kekasihan yang sudah lama tewas. Waduh, kok bisa? Karena kita tahu bahwa di Fast and Furious 6, Giselle ini sudah dinyatakan tewas ketika dia terjatuh ke dalam sebuah turbin pesawat dari Owen Shaw saat dia hendak kabur dari sana. Dan akhirnya dia dijegat oleh Dom dan beserta keluarganya. Lalu tiba-tiba aja di Fast X ini, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba dia bisa muncul di ending Fast X ini dengan penuh kejutan. Yang menurut gua melongo, Pak, lihat ya Pak ya. Loh, kok bisa Giselle balik? Bukannya dia udah tewas ya? Waduh, ini jadi pertanyaan banget dibuat kita sebagai para fans sih. Kemanakah Giselle selama ini kalau dia itu masih hidup? Apakah dia juga diselamatkan oleh Mr. Nobody untuk masuk kematiannya? Mengingat si Giselle ini juga dia adalah mantan agen yang pernah dipekerjakan oleh Mr. Nobody, dan itu udah di reveal di Fast 9 kemarin ketika si Mr. Nobody hendak merekrut Han yang akan melakukan misinya di kota Tokyo. Dipertanyakan nih kalau Giselle masih berhubungan dengan Mr. Nobody ya, karena ini masih belum jelas nih. Nah, sedikit info ya buat kalian masih bingung mengenai Giselle ini siapa. Nah, sebenarnya Giselle ini yang diperankan oleh Gal Gadot ini adalah karakter antagonis yang kemunculan pertamanya berada di Fast and Furious 4 yang pernah dirilis pada tahun 2009, yang diceritakan bahwa dia itu adalah seorang mata-mata yang diutus oleh Arturo Braga untuk memata-matai keluarga Dom serta mendekati salah satu keluarganya, yaitu Han, yang memang saat itu memang tertarik dengan kecantikan dari si Giselle ini. Malah jadi beneran pacaran, Pak, sampai akhirnya Giselle berkhianat dan memutuskan untuk berpihak kepada keluarga Dom. Oke, kita comeback ke teori kita tadi ya. Nah, kemungkinan besar Giselle ini memasukkan kematiannya karena dia ada perjanjian dan misi rahasia yang dijalankan oleh dia bersama dengan Mr. Nobody tanpa diketahui oleh semua Dom family yang ada di sana, seperti itu ya. Nah, maybe ya, bisa jadi ya, karena well, kalau udah ada Mr. Nobody dan juga agensi yang memiliki teknologi yang serealistis itu, ya well, apa aja bisa jadi mungkin, Pak, seperti itu. Nah, sekarang dari kalian, menurut kalian gimana mengenai Giselle yang kembali ke film Fast X ini?
tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Oh iya, gua mau bahas mengenai Jacob Toretto yang dimana dalam film Fast X ini dia sudah menjadi bagian keluarga dari Dom, dan di scene itu dia diceritakan bahwa dia adalah orang yang telah menyelamatkan Mia dan juga si Little B, yaitu adalah anak dari Dom dan juga Letty, seperti itu ya. Nah, peran Jacob di sini adalah untuk mengantarkan Little B menuju ke markasnya karena dia pikir bahwa Dom akan berada di sana. Namun ternyata setelah mereka tiba di sana, mereka nggak dapat menemukan Dom dan semua family-nya. Akhirnya Jacob memakai sebuah kendaraannya yang sudah ia modifikasi sendiri dengan berbagai macam tembakan bom yang berada di belakangnya. Jujur ini mobilnya badass banget sih, dan gua suka banget ketika Jacob mengendarai kendaraan ini bersama dengan Little B di sebelahnya saat Dante dan pasukannya sudah menyergap mereka di luar markas mereka. Tapi satu hal yang paling gua nggak suka adalah perubahan sikap Jacob yang literally itu John Cena banget sih. Kesan garangnya hilang dan juga literally udah jadi kayak film anak-anak banget, Pak. Mohon maaf ya, gua komentar begini. Gua bermasalah dengan karakter Jacob di film Fast X ini karena potensinya itu dibuat sia-sia banget sih, anjir. Kayak apa ya? Kayak seakan-akan kita lihat di Fast 9 kesan garangnya itu udah hilang, Pak. Hilang total. Ade. Nah, ketika Jacob teledor bahwa dia udah menyadari bahwa Little B ini udah di tangan si Dante, akhirnya dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar dia bisa memperlambat para pasukan Dante yang terus mengejar Dom dari belakang dengan cara membanting mobilnya lalu melepaskan selang bensin yang ada di mobilnya sehingga mobil itu meledak dan membunuh semua anak buah Dante yang ada di sana. Well, ini menurut gua maksa banget sih. Kan bisa pakai cara lain ya. Kan bisa dong dia si Jacob nih pakai pistol, habis itu dia keluar jendela, tembakin aja dari luar, kan bisa kan? Kenapa harus pakai mobil dibanting dulu? Well, kenapa gitu? Kayak apa ya? Kayak pengorbanan yang terlalu sia-sia banget menurut gua. Dalam segi motifnya itu nggak ada. Ya elah. Tapi kalau menurut gue ya kayaknya Jacob ini nggak mati. Gue curiga bahwa Jacob ini masih hidup. Jadi ada kemungkinan Jacob Toretto berhasil selamat dari tragedi itu. Cuman nggak dibiarkan aja ya. Dan kalau dari teori gue ya, kemungkinan si Jacob ini akan menyusup ke sebuah markasnya si agency dan dia berniat untuk menghancurkannya dari dalam dengan cara berpura-pura setia kepada Dante dan juga Amos ini ya. Nah, kita tahu bahwa si Jacob Toretto ini memiliki keahlian untuk mengintai setiap musuh dan semua gerak-geriknya. Yang ini sudah kita lihat di film Fast 9 kemarin. Apalagi dia yang paling tahu semua seluk-beluknya agency karena dia udah pernah bobol sistem God Eye-nya. Jadi kemungkinan besar Jacob akan berperan situ untuk menggulingkan agency dari dalam agar supaya dia bisa mengetahui semua rencana-rencana yang dimiliki oleh Dante dan juga Amos, seperti itu ya. Itu kalau dia masih hidup ya, seperti itu. Kalau untuk para family-nya sebenarnya masih dipertanyakan ya, apakah mereka masih hidup atau sudah koit ya. Karena kan pesawat mereka udah ditembak oleh si Amos ya dengan menggunakan rocket launcher ya, sampai akhirnya pesawat itu menabrak sebuah pegunungan di sana. Ya, kita anggap aja mereka berhasil selamat dari insiden tersebut. Kan mereka punya banyak nyawa ya. Mereka tuh semua kayak kucing, Pak, dimana mereka tuh memiliki 9 nyawa. Jadi setiap insiden apapun mereka tuh selalu selamat. Si family Dom ini, Pak, seperti itu ya. Nah, kalau untuk masalah cameo di next filmnya, kemungkinan besar mereka akan membutuhkan jasanya Owen Shaw yang keberadaannya masih dipertanyakan karena dia selalu muncul di Fast and Furious alias di Fast and Furious yang ke-8. Itu pun dia tuh ikut karena bujukan dari ibunya yang hendak membantu Dom family dalam mengatasi rencananya si Cypher. Jadi gue curiga si Owen ini akan berpihak kepada dua sisi, antara sisinya si Dante atau enggak dia berada di sisinya Dominic Toretto. Mungkin ya, karena kan mungkin dia melihat si kakaknya, karena si Deckard ini udah berpihak kepada si Dom family, tapi kemungkinan besar si Owen Shaw juga akan berpihak kepada si Dante karena kan mengingat keuntungan juga sangat besar ya. Kalau cameo lain nggak tahu lagi ya, tapi kalau ada cameo lain gue bisa jamin yang bakal muncul itu adalah Sean Boswell alias Drift King yang baru. Mengingat potensinya di Fast 9 itu menurut gue udah lumayan banget sih, dimana dia adalah orang yang bisa menyediakan semua berbagai macam suku cadang mobil yang akan dipersiapkan untuk Dom family nanti. Karena kalau kalian masih ingat di Fast 9 ketika mobil mereka itu udah bisa terjun ke angkasa, itu semuanya dari suku cadang yang diperbaiki oleh Sean dan juga para timnya yang udah pernah muncul di Fast and Furious Tokyo Drift dan juga
juga Fast 9 kemarin sebagai ajang reuni mereka masing-masing. Jadi kemungkinan ya Sean Boswell sebagai Drift King yang baru akan hadir di Fast X yang selanjutnya untuk membantu penonton family melacak keberadaan Dante Rice. So, itu aja mengenai penjelasan ending dan post-credit scene dari Fast X ini. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan detail ending dan teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo.